Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Sofi dari kelas IC Prodi Bahasa dan Sastra Arab. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai Islam dan falsafah hidup masyarakat Nusantara, yakni tugas dari mata kuliah Islam dan Budaya. Sebelum masuk kepada pembahasan, di sini ada poin-poin penting. Yang pertama yaitu pengertian nilai dalam Islam. Yang kedua, nilai yang terkandung dalam Islam. Yang ketiga, falsafah hidup. Dan yang keempat, peran dan fungsi agama Islam dalam falsafah hidup masyarakat Nusantara. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian nilai dalam Islam. Menurut Zakiyah Darajat, mendefinisikan nilai adalah suatu perangkat keyakinan atau perasaan yang diyakini sebagai suatu identitas yang memberikan corak yang khusus kepada pola pemikiran dan perasaan, keterikatan, maupun perilaku. Kalau definisi nilai merupakan suatu keyakinan atau identitas secara umum, maka penjabarannya dalam bentuk formula, peraturan atau ketentuan pelaksanaannya disebut dengan norma. Dengan kata lain, norma merupakan penjabaran dari nilai sesuai dengan sifat dan tata nilai. Adapun definisi nilai yang benar dan dapat diterima secara universal menurut Linda dan Richard Eyre adalah sesuatu yang menghasilkan perilaku dan perilaku berdampak positif baik yang menjalankan maupun bagi orang lain. Yang kedua yaitu nilai yang terkandung dalam Islam. Luasnya materi ajaran agama Islam haruslah dipahami oleh seseorang Muslim yang ingin mengamalkan ajaran Islam secara kafah. Akan tetapi, ari kesemuanya itu yang juga penting untuk diketahui adalah pemahaman tentang nilai-nilai atau unsur-unsur yang terkandung dalam agama Islam. Pendidikan Islam di kalangan umatnya merupakan salah satu bentuk manifestasi cita-cita hidup Islam untuk melestarikan, mengalihkan, menanamkan, dan mentransformasikan nilai-nilai Islam kepada pribadi penerusnya. Dengan demikian, pribadi seorang Muslim pada hakikatnya harus mengandung nilai-nilai yang didasari atau dijiwai oleh iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sumber mutlak yang harus ditaati. Ketaatan kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mutlak itu mengandung makna sebagai penyerahan diri secara total kepadanya. Dan bila manusia telah bersikap menghambakan diri sepenuhnya kepada Allah, berarti ia telah berada dalam dimensi kehidupan yang dapat mensejahterakan kehidupan di dunia dan membahagiakan kehidupan di akhirat. Adapun dimensi kehidupan yang mengandung nilai-nilai ideal Islam dapat dikategorikan ke dalam 3 kategori, yaitu yang pertama, dimensi yang mengandung nilai yang meningkatkan kesejahteraan hidup manusia di dunia. Kemudian yang kedua, dimensi yang mengandung nilai yang mendorong manusia untuk meraih kehidupan di akhirat yang membahagiakan. Yang ketiga, dimensi yang mengandung nilai yang dapat memadukan antara kepentingan hidup duniawi dan ukhrawi. Selain itu, ada juga nilai-nilai Islam apabila ditinjau dari sumbernya, maka digolongkan menjadi 2 macam. Yang pertama, nilai ilahi. Nilai ilahi adalah nilai yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Nilai ilahi dalam aspek teologi tidak akan pernah mengalami perubahan dan tidak berkecenderungan untuk berubah atau mengikuti selera hawa nafsu manusia. Sedangkan aspek alamiahnya dapat mengalami perubahan sesuai dengan zaman dan lingkungannya. Yang kedua yaitu nilai insani. Nilai insani adalah nilai yang tumbuh dan berkembang atas kesepakatan manusia. Nilai insani ini akan terus berkembang ke arah yang lebih maju dan lebih tinggi. Nilai ini bersumber dari ro'yu, adat istiadat, dan kenyataan alam. Nah, selain itu ada juga nilai ditinjau dari orientasinya dikategorikan ke dalam 4 bentuk. Yang pertama yaitu nilai etis. Nilai etis adalah nilai yang mendasari orientasinya pada ukuran baik dan buruk. Yang kedua yaitu nilai
pragmatis. Nilai pragmatis adalah nilai yang mendasari orientasinya pada berhasil atau gagalnya. Kemudian yang ketiga, nilai efek sensorik. Nilai efek sensorik adalah nilai yang mendasari orientasinya pada hal yang menyenangkan atau menyedihkan. Yang terakhir yaitu nilai religius. Nilai religius adalah nilai yang mendasari orientasinya pada dosa dan pahala, halal dan haramnya. Ketiga, kita masuk kepada pembahasan filsafat hidup. Secara etimologis, filsafat merupakan padanan kata falsafah yang berasal dari bahasa Arab dan filosofi yang berasal dari bahasa Inggris. Yang berasal dari bahasa Yunani filosofia. Kata filosofia adalah kata majemuk yang terdiri dari dua kata, yaitu philos dan sophia. Kata philos berarti cinta dan sophia berarti kebijaksanaan. Filsafat adalah pandangan tentang dunia dan alam yang dinyatakan secara teori. Filsafat juga suatu ilmu atau metode berpikir untuk memecahkan gejala-gejala alam dan masyarakat. Namun filsafat bukanlah suatu kepercayaan yang membuta. Filsafat mempersoalkan tentang etika, moral, estetika, sosial, politik, epistemologi tentang asal pengetahuan, ontologi tentang manusia. Hidup diartikan keadaan suatu benda yang karena kekuatan zat yang maha kuasa, benda itu dapat bernafas. Jadi kata hidup bukan lawannya mati, karena mati adalah lawannya lahir. Dengan demikian, lahir adalah awalnya kehidupan, sedangkan mati adalah akhir kehidupan. Setiap manusia mempunyai pandangan hidup. Pandangan hidup itu bersifat kodrati. Karena itu, ia menentukan masa depan seseorang. Untuk itu, perlu dijelaskan pula apa arti pandangan hidup. Pandangan hidup artinya pendapat atau pertimbangan yang dijadikan pegangan, pedoman, dan arahan. Pendapat atau pertimbangan itu merupakan hasil pemikiran manusia. Berdasarkan pengalaman sejarah menurut waktu dan tempat hidupnya. Dengan demikian, pandangan hidup itu bukanlah timbul seketika atau dalam waktu yang singkat saja, melainkan melalui proses waktu yang lama dan terus-menerus, sehingga hasil pemikiran itu dapat diuji kenyataannya. Pandangan hidup banyak sekali macamnya dan ragamnya, akan tetapi pandangan hidup dapat diklasifikasikan berdasarkan asalnya, yaitu terdiri dari 3 macam. Yang pertama yaitu pandangan hidup yang berasal dari agama, yaitu pandangan hidup yang mutlak kebenarannya. Yang kedua yaitu pandangan hidup yang berupa ideologi yang disesuaikan dengan kebudayaan dan norma yang terdapat pada negara tersebut. Yang ketiga yaitu pandangan hidup hasil renungan, yaitu pandangan hidup yang relatif kebenarannya. Nah, kemudian yang keempat, masuk kepada pembahasan peran agama Islam dalam falsafah hidup masyarakat. Ada beberapa peran agama Islam dalam falsafah hidup masyarakat. Yang pertama yaitu fungsi identitas sosial. Fungsi identitas sosial ini artinya bahwa manusia itu disatukan oleh identitas yang sama. Manusia itu memiliki kecenderungan untuk berkumpul dengan orang. Orang yang memiliki kesamaan, nah, agama itu memberikan fasilitas bagi orang untuk mengidentifikasi dirinya dalam identitas yang sama. Contohnya, apabila kita pergi ke luar negeri, maka di situ kita akan menjadi minoritas. Ketika kita menemukan yang seagama sama kita, misalnya agama Islam, maka kita di situ menemukan identitas kita sendiri. Kemudian yang kedua, mengatur hubungan sosial. Agama memberikan aturan hubungan sosial. Bagaimana hubungan yang baik antara suami dengan istrinya, hubungan antara anak dengan orang tuanya, tanggung jawab orang tua kepada anaknya, itu seperti apa? Atau tanggung jawab terhadap pemerintah seperti apa? Dan seterusnya.
Ini semua diatur dalam agama. Nah, ketika konstruksi masyarakat itu semakin berkembang dan meluas, maka aturan sosial ini tidak semata-mata tidak bisa diselesaikan dengan sebatas komunikasi di antara para pihak saja, tetapi membutuhkan struktur dan membutuhkan manajemen. Kemudian yang ketiga, fungsi organisasi sosial agama. Maksudnya, maka terbentuklah organisasi sosial yang memiliki basis keagamaan tertentu. Dalam Islam misalnya kita mengenal beberapa struktur keagamaan yang berbeda-beda. Contohnya, lembaga di masjid, musola, atau yang lainnya. Kemudian yang keempat, fungsi social engineering. Nah, selain itu agama juga memiliki instrumen untuk melakukan social engineering. Agama itu memiliki misi sosial, tidak hanya misi per individu. Dalam Islam misi sosial apa? Contohnya misi sosial memberikan rahmat. Wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin. Bahwa Nabi Muhammad SAW diutuskan untuk menjadi rahmat alam semesta. Dalam misi Kristen pun juga begitu. Ada misi untuk menyebarkan kasih sayang kepada seluruh umat manusia. Kalau dalam Buddha, contohnya semua makhluk berbahagia. Sehingga social engineering itu menjadi ada. Dalam agama, manusia itu untuk memberikan manfaat bagi lingkungannya. Seberapa banyak manfaat yang Anda berikan kepada orang lain, sebegitu mulianya derajat Anda di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Semakin Anda memberikan manfaat bagi orang lain, semakin Anda tinggi derajatnya. Semakin derajat Anda tinggi di mata Allah Yang Maha Kuasa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.